Halo, selamat pagi teman-teman. Kita sambungkan lagi sharing kita dalam judul tadi sintesis ilmu pengetahuan. Proses menggabungkan, mengintegrasikan ataupun menyatukan berbagai informasi, temuan secara teori untuk menghasilkan pemahaman yang baru atau lebih mendalam. Baik, di bagian pertama tadi saya berbagi cerita berkaitan ketika kita benar-benar siap akan sesuatu itu akan datang kepada diri kita mungkin dengan cara yang lebih mudah. Saya katakan sebagai ungkapan bijaknya itu datang dengan cara yang lebih mudah. Tetapi tetap usahanya tetap harus kita lakukan. Kita tidak boleh malas. Yang kedua, ini ungkapan sangat indah dan sangat tinggi saya pikir juga ya. Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, jadi saya ingin mengubah diri saya sendiri. Teman-teman, quote ini memang media sosial seperti saya awal katakan. Media sosial itu terkadang seperti hal gila yang membuat shortcut ilmu pengetahuan itu terlalu cepat dan terlalu pintas. Mendengar kata-kata ini tentu pemahaman saya itu seperti naik ya, karena kata-kata ini dulu itu saya suka baca hal-hal seperti ini. Ketika ada cerita anak muda atau anak kecil yang dia punya cita-cita, ya walaupun Pak Soekarno mengatakan kita harus memiliki cita-cita setinggi langit. Ya, ketika kita memiliki cita-cita setinggi langit, walaupun kita nanti jatuh, kita jatuh di antara bintang gemintang. Wah, indah sekali kata-kata itu. Tetapi sering perjalanan waktu, cita-cita anak itu banyak yang memiliki pembongkaran saya pikir. Ya, apalagi ketika dia melihat realitas dunia. Cita-cita yang tadinya seperti bunga angan-angan yang sangat indah, sangat tinggi itu rupanya realitas dunia tidak seperti itu. Makanya saya katakan media sosial ini terkadang kita harus bisa bijak juga melihatnya ya, apalagi mendengar kata-kata quote seperti ini. Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, jadi saya ingin mengubah diri saya sendiri. Apakah memang quote ini saya katakan seperti ini. Misalnya gini, ada anak SD atau anak TK yang ketika ditanya gurunya cita-cita, apa cita-citanya? Maka dia menjawab, saya ingin jadi dokter, saya ingin menjadi profesor, saya ingin menjadi menteri. Itu juga jawaban yang dulu saya ucapkan. Lalu naik. Anak itu sekarang sudah bukan SD lagi, tetapi mungkin dari SMP dan SMA. Maka cita-citanya kembali sederhana. Kalau SMP mungkin lebih agak tinggi, saya jawab ke SMA saja. Cita-cita anak SMA saya jawab seperti ini saja ya, mungkin kan ada kondisi yang lain. Cita-cita saya mungkin saya ingin kuliah saja nanti sambil bekerja, jadi tidak merepotkan orang tua. Baik, maka cita-cita bunga yang tadi jadi dokter, jadi polisi, jadi sesuatu yang rasanya besar dan berseragam mulai kendor seperti hidup mulai menapaki realitas. Kuliah saja cukup dan bisa membiayai diri sendiri. Apakah ini salah? Saya tidak ingin berkata salah atau benar, tetapi memang realitasnya itu seperti itu. Apalagi kalau pertanyaan ini diajukan ke anak mahasiswa yang sudah hampir lulus. Cita-cita mereka mungkin makin lebih sederhana. Apa nanti cita-citamu setelah lulus dan wisuda? Mungkin saya akan kerja saja, nanti setelah kerja berapa tahun menikah. Kenapa cita-citanya tidak dieksekusi dulu dari yang SD? Karena tahapnya sekarang makin dekat dengan hal seperti itu. Jawabannya adalah ketakutan dan kebutaan melihat realitas. Ini kata-kata dari saya sendiri, tetapi saya coba untuk membenarkan kata-kata ini. Jangankan cerita dari orang lain, cerita dari saya pun sama rasanya. Cita-cita besar itu susah. Saya ingin kasih bukti sekarang juga, jadi biar cerita ini kita hentikan di sana. Saat ini ketika saya pendidikan S2 sudah selesai, dengan saya katakan saya berupaya sendiri, saya menanggung biaya itu sendiri. Habisnya memang karena memang ini sekolah tinggi, tentu ya tidak sebanyak teman-teman lain yang di sekolah
perguruan tinggi yang sangat besar atau yang punya nama besar. Tetapi tetap saja bagi saya, karena saya tidak memiliki dana yang begitu cukup kuat, maka cukup banyak juga. Maka saya memiliki cita-cita untuk berkembang lebih baik lagi karena rasanya ada kebutuhan itu. Saya ingin menempuh pendidikan S3. Apakah cerita itu yang tadi saya katakan dekat langsung bisa dieksekusi? Jawabannya tidak. Jawabannya masih sangat jauh. Ya, realitas dunia tidak seperti itu rupanya jalan kerjanya. Mungkin tapi kita harus balik ke pengertian yang pertama ya. Ketika kita benar-benar siap, maka sesuatu itu akan datang. Ya boleh juga lah, karena manusia juga tidak boleh pesimis. Ya kita harus optimis. Nah memang beginilah cara kehidupan itu berjalan. Manusia itu terkadang entahlah ya, kita mau berbicara Tuhan atau berbicara karma. Ada seseorang yang tinggal di Bogor, bekerjanya di Jakarta. Ada orang yang tinggal di Jakarta, dapat pekerjaannya di Bogor. Mereka saling sweep, saling cross sana sini. Akhirnya membentuk kehidupan. Tapi memang begitulah realitanya. Kita tidak usah bagaimana berpikir lebih dalam. Berkaitan quote ini, kemarin saya pintar, saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, saya ingin mengubah diri saya sendiri. Cerita ini memang terlalu dewasa, terlalu kuat. Karena kalau saya baca di bawahnya, penulisnya adalah Jalaluddin Rumi, tokoh filsuf atau tokoh Rumi itu filsafat ya. Beliau sangat kental. Baik, pemahamannya begitu dalam, maka saya baca sebegitu saja mungkin apa yang saya bisa. Kita lanjut ke quote yang ketiga. Kekhawatiran tidak menghilangkan masalah di hari esok, namun selalu menghilangkan kedamaian hari ini. Quote yang ketiga ini saya juga sangat setuju. Karena apa? Saya sebagai seorang pengajar agama, saya dekat sekali dengan hal-hal yang berbau seperti ini. Apalagi saya mengajarkan agama Buddha. Maka berkaitan kedamaian diri, pengembangan meditasi sepertinya akan mudah dipahami. Yaitu ketika kita bisa merasa tenang, kita bisa merasa kondisi kita itu ya dalam kontrol yang baik. Kita itu UPK dalam bahasa agamanya. Batin kita itu kita tidak terjerumus ke negatif yang begitu jauh, ataupun ketika kita happy kita tidak terjerumus atau kita tidak terbang terlalu tinggi. Artinya kita punya start aman di tengah lah. Kita boleh merasa senang, kita boleh merasa sedih, tetapi kita masih memiliki kontrol terhadap diri kita. Bercerita berkaitan kekhawatiran, memang saya setuju, apalagi ketika kita memiliki masalah. Khawatir muncul, pasti muncul teman-teman. Cerita ini akan menjadi cerita bohong jika Anda punya masalah, tetapi saya katakan tidak usah khawatir berlebihan. Ya nanti ceritanya jadi sedikit ini ya, tidak sesuai realitas. Memang kehidupan ini kadang menimbulkan kekhawatiran. Cerita ini lumrah dan memang begitulah seperti itu. Namun ya, kekhawatiran menghilangkan kedamaian hari ini. Poinnya adalah kalau saya ingin memberikan nasihat atau bisa memberikan nasihat, ya maka kita harus belajar. Ya dalam bahasa agama saya sampaikan, kita melatih UPK dalam hati kita, keseimbangan batin. Artinya kita tidak terjebak dalam kekhawatiran itu begitu dalam. Mungkin kita punya solusi baik juga. Ketika masalah ini bisa diselesaikan, ya diselesaikan. Kita cari masalahnya apa, sebabnya kenapa. Ketika kita sudah pikirkan, oke, masalah ini bisa diselesaikan. Jalan yang keempat ini yang terkadang harus kita eksekusi dengan baik, yaitu kita selesaikan masalahnya. Caranya seperti apa? Biasanya Anda memang harus jalani. Nanti di tengah perjalanan pasti mungkin akan muncul caranya. Ya, kita hidup ini katanya miau, ajaib. Kita harus jalan dulu baru kita akan tahu. Baik, saya akan lanjut ke bagian yang ketiga ya. Terima kasih.